Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kita bertemu kembali pada hari ini dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita posisikan hati dan pikiran kita dan konsentrasi kita supaya kita dapat dengan bahagia mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Saya akan bacakan untuk kita. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian. Topik hari ini mengatakan kepada kita, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saudaraku, ada sebuah perkataan yang bijak dan harus kita simak dengan cermat. Dikatakan, kekalahan terjadi bukan ketika ia berusaha lalu gagal, tetapi ketika ia berhenti untuk berusaha. Itulah kegagalan. Sebab dalam usaha yang sekian kali dan terus tanpa henti, pasti ujungnya nanti dia akan memperoleh kemenangan dan kesuksesan di dalam kehidupannya, usahanya, dalam segala hal. Jadi dalam arti ketika kita berusaha di dalam hidup ini, kita membutuhkan usaha yang banyak, ketekunan yang banyak, dan kerja keras yang tiada hentinya. Karena pada akhirnya nanti kita dihantar di dalam suatu kemenangan dan kesuksesan sesuai dengan harapan kita, karena Tuhan melihat apa yang kita buat. Sama seperti kita lihat seorang penemu paten yang bernama Thomas Alva Edison. Dia juga berjuang dan berhasil. Mengapa? Karena dia tekun untuk mengerjakan sesuatu yang fokus dia lakukan. Jadi dia fokus dengan pekerjaannya, dia tekun dengan pekerjaannya, dan dia bekerja keras. Hasilnya semua manusia bisa menikmati karyanya. Kenapa? Karena dia adalah manusia yang mau bekerja dengan tekun, dengan keras, dan memiliki prinsip pantang menyerah. Nah, inilah yang menjadi persoalan bagi setiap manusia. Makanya kita selalu gagal karena kita tidak mau tekun, karena kita tidak mau bekerja keras, dan kita hanya tahu menyerah saja di dalam segala hal apapun itu. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, ada sebuah lagu dalam kutipan konteks perjanjian lama dan sudah disadur menjadi syair yang indah. Lagunya demikian supaya kita juga semakin masuk di dalam nats ini. Dikatakan demikian. Orang yang menabur sambil mencucurkan air matanya akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju sambil menangis, sambil menaburkan benih, pasti pulang dengan sorak dan sorai, akan membawa berkas-berkasnya, pasti pulang dengan sorak dan sorai. Itulah jawaban dari segala ketekunan, dari segala kerja keras, dan dari segala kata pantang menyerah. Nah, itu tidak akan kita temukan di dalam bidang usaha ekonomi, politik, atau sosial apapun itu. Tetapi ternyata firman ini juga berlaku dengan ketekunan kerja keras tanpa menyerah di dalam prinsip yang teguh dalam memperjuangkan iman kita. Karena ini yang paling penting sekali, yang paling krusial sekali, bagaimana kita berjuang mempertahankan iman percaya kita dalam berbagai banyak tulisan, kata-kata yang picik untuk melemahkan iman kita. Seorang Kristen sejati harus juga mau tekun dan kerja keras tanpa menyerah di dalam memperjuangkan iman yang teguh di dalam Yesus Kristus.
Makanya dikatakan, hai engkau orang-orang pilihan, orang-orang Kristen yang setia dan percaya kepada Kristus, tanamkan dalam hidup kekristenanmu, di dalam imanmu, bahwa kamu sekali percaya kepada Yesus, tetaplah percaya sampai engkau mati. Makanya dikatakan, walaupun banyak tulisan-tulisan kata-kata mengatakan benarkah Yesus itu bangkit, ataukah orang lain yang bangkit, atau itu hanya historis belaka, ataukah itu hanya cerita dongeng, benarkah Yesus itu mati dan bangkit pada hari yang ketiga? Jangan goyahkan imanmu, saudaraku, dan jangan engkau kecut imanmu. Di dalam meneguhkan, kamu harus katakan, ya benar, Yesus Kristus mati, dan pada hari yang ketiga dia bangkit dan mengalahkan kuasa maut, mengalahkan iblis, dan memenangkan setiap manusia di dunia ini, dan kita diampuni. Itulah kemenangan, kemerdekaan kita di dalam kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Pegang teguhlah itu, dan jangan takut dengan kuasa-kuasa maut apapun yang dikatakan orang. Tetaplah teguhkan iman bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Dia mengalahkan segala-galanya dan memenangkan jiwa-jiwa umatnya yang percaya kepadanya. Dan kita tidak perlu takut dengan kematian, karena Tuhan sudah mengalahkan kematian. Makanya kalau kita lihat dalam tulisan dikatakan, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kita bisa baca di ayat 54 sampai 55. Ini dijelaskan bahwa Yesus sudah mengalahkan semua kebimbangan, kekhawatiran dan ketakutan manusia tentang kematian, tentang persoalan kebenaran kebangkitan Yesus. Itu sudah dibuktikan dan dituliskan oleh bapak-bapak gereja kita dan rasul. Untuk itu saudaraku, dengan kebangkitan Yesus yang kita imani ini, yang kita pegang teguh, Yesus memberikan semangat dan harapan bagi kita untuk menjadi orang Kristen yang tetap berdiri teguh dan tidak goyah di dalam imannya. Jadi apapun kesulitan, tantangan, persoalan, bahkan pengajaran sesat yang ada di sekitar kita saat ini, jangan engkau goyahkan imanmu. Tetaplah berpendirian, memiliki prinsip bahwa sekali mengikut Yesus, tetaplah percaya, tetaplah teguhkan imanmu. Jangan karena sesuatu engkau menawarkan, mempersembahkan dirimu dengan mammon dan sebagainya, dan engkau menjual Kristusmu kembali. Tidak, tetapi tetaplah teguh apapun yang terjadi, engkau tetap di pihak Yesus Kristus. Giatlah selalu dalam pekerjaanmu, di dalam kehidupanmu, dan giatlah selalu melayani Tuhan. Dalam situasi kondisi apapun, layanilah Tuhan sampai engkau tua, sampai engkau mati. Tetaplah bersembah sujud kepada Tuhan. Percayalah, Yesus Kristus telah bangkit dan dia telah mengalahkan segala sesuatu di dalam kehidupan dunia ini yang kita takutkan. Dan dia sudah memulihkan kita, mengampuni dosa kita, dan dia mengalahkan semua kebimbangan yang terjadi di dalam kehidupan ini. Tuhan akan selalu senantiasa memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini yang telah mengajarkan kepada kami supaya kami selalu giat memperjuangkan dengan selalu bekerja keras dan tunduk akan firman-Mu dan pantang menyerah di dalam memperjuangkan kehidupan kami, pekerjaan kami, usaha kami, dan terlebih kepada iman kami yang teguh bahwa Engkau Tuhan Yesus, Engkau hidup di dalam sanubari kami karena Engkau telah mengalahkan maut, mengalahkan kematian, dan Engkau telah memulihkan kehidupan kami melalui pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih dan anugerah-Mu. Akhirnya kami bisa hidup di dalam sukacita di dalam Tuhan. Untuk itu Tuhan berkati semua jemaat-Mu dimanapun berada pada saat ini. Berkati mereka dalam segala usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Bagi yang akan memulai segala kegiatannya hari ini, dan begitu juga usahanya, supaya mereka selalu berjuang, bekerja keras tanpa menyerah. Karena pada akhirnya nanti akan mereka menemukan kesuksesan, kemenangan di dalam segala kehidupan, di dalam situasi yang mereka hadapi. Engkaulah yang selalu menjadi perisai kami. Engkaulah Tuhan yang menjadi senjata kami. Engkaulah Tuhan menjadi kekuatan kami. Akhirnya kami bisa selalu berseru dan memanggil nama-Mu dalam setiap hembusan napas kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami semuanya agar kami selalu terjaga dan tetap percaya
bahwa Engkau adalah juru selamat kami yang hidup. Hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, ingat tetap fokus, tersenyum, dan tetap bekerja keras. Tuhan akan selalu menyertai kita.